Dia lahir dengan penyakit bawaan dan tidak bisa bergerak, jadi ayahnya, Dr. Kang, menyuntiknya dengan nanobot yang ditemukan di puing-puing luar angkasa sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Nanobot tidak hanya menyelamatkan Dorothy, tetapi juga memberinya kekuatan unik. Dia bisa berkomunikasi dengan nanobot lain dan menyembuhkan serta melindungi hal-hal, seperti tanaman tomat yang telah tumbuh di kapal. James menemukan hal ini dan menggunakan Dorothy kecil untuk mengubah Mars menjadi planet yang sehat dan hijau. Pada tahun 2098, berkurangnya sinar matahari dan tanah yang asam telah menyebabkan semua tanaman menghilang. Bumi telah kehabisan lahan subur, hutan-hutan telah lenyap, dan gurun-gurun menyebar luas. Dalam kondisi seperti ini, akhir dari umat manusia tampaknya sudah dekat, namun sebuah perusahaan bernama UTS Corporation datang untuk membantu umat manusia dan membangun rumah orbit baru yang meniru proses alamiah di bumi. Ini adalah sebidang tanah yang sedikit jauh dari bumi yang mengorbit bersamanya. Namun, UTS tidak cukup kompeten untuk membangun rumah yang bisa menampung semua orang dari bumi. Hanya segelintir orang terpilih yang memiliki cukup uang untuk membayar layanan UTS yang bisa naik ke rumah orbit baru dan menjadi warga UTS, sementara 95% populasi manusia tetap tinggal di bumi yang sekarat. Selain itu, beberapa manusia, yang disebut Space Sweepers, tinggal di beberapa koloni konstelasi yang kurang berkembang yang disebut orbits. Space Sweepers mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengumpulkan sampah yang tidak diinginkan dari luar angkasa, seperti satelit dan kendaraan luar angkasa yang ditinggalkan. Mereka menjual puing-puing semacam itu ke gudang UTS untuk mencari nafkah. CEO UTS, Jim Sullivan, mengklaim bahwa dia peduli pada orang-orang di bumi, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga berencana untuk menciptakan peradaban di Mars, menjadikannya bumi yang baru. Di awal film, seorang space sweeper bernama Kim Tae-ho tiba di gudang barang hilang dan ditemukan UTS, tempat benda-benda dan orang-orang yang ditemukan di orbit disimpan. Dia datang untuk melihat seorang gadis berusia 7 tahun yang baru saja ditemukan tewas. Setelah membayar dengan sepatu magnetiknya, dia melihat gadis itu, tetapi merasa kecewa karena gadis itu bukan yang dia cari. Tae-ho kemudian naik kembali keluar angkasa dan ke kapal orbitnya, yang disebut Victory. Kru Tae-ho terdiri dari mantan pengedar narkoba bernama Tiger Park, android bernama Boobs, dan dipimpin oleh Kapten Jang. Kru naik ke kapal Victory dan terbang untuk mencegat kapal luar angkasa yang ditinggalkan yang telah mengambang di luar angkasa. Victory terlambat karena mereka melihat Space Sweepers lain bersaing untuk mengklaim kapal itu sebagai milik mereka. Namun, di bawah kepemimpinan Jang, mereka berhasil menguasai kapal itu dengan mengesankan. Kru membawa kapal itu ke pabrik pengelolaan sampah, hanya untuk menemukan bahwa kerusakan yang mereka sebabkan saat menangkapnya lebih mahal daripada kapal itu sendiri. Kru berencana untuk memperbaiki kerusakan itu sendiri untuk mendapatkan uang, tetapi saat mereka sedang memperbaikinya, mereka menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Pesawat luar angkasa itu memiliki seorang gadis kecil yang hidup dalam pakaian luar angkasa. Kru yang terkejut mengeluarkannya dan membawanya bersama mereka ke kapal mereka. Mereka berencana untuk mendapatkan hadiah dari orang tua gadis itu karena mengembalikannya. Saat mereka membicarakan rencana itu, berita menampilkan gambar gadis itu. Dikatakan bahwa gadis itu adalah android bernama Dorothy yang memiliki senjata pemusnah massal di dalamnya yang dibuat oleh kelompok teroris Black Fox. Mendengar bahwa gadis itu berbahaya, kelompok itu menjauh darinya sambil merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Tae-ho melihat beberapa panggilan tak terjawab dari seorang pria bernama Himwo Okang di telepon Dorothy. Dia mengenali pria itu sebagai karyawan UTS dan seorang dokter. Tae-ho menghubungi Kang dan menuntut $2 juta untuk mengembalikan Dorothy kepadanya. Kang menerima kesepakatan itu, yang membuat kelompok itu melompat kegirangan. Mereka memutuskan untuk bertemu di distrik komersial 32. Namun, kedua kelompok tidak menyadari CEO James mendengarkan percakapan mereka dari jauh. James ingin gadis kecil Dorothy untuk dirinya sendiri karena, menurutnya, hanya dia yang bisa membantunya melaksanakan rencananya untuk menjajah Mars. James kemudian mengirim orang-orangnya untuk mendapatkan gadis itu. Sementara itu, Tae-ho dan kru bertemu Dr. Kang untuk menyerahkan gadis itu, hanya untuk menemukan bahwa dia hilang. Gadis kecil itu entah bagaimana berakhir di klub di mana semua orang mengenalinya dan mulai panik. Mereka lari dari gadis itu karena takut saat dia tetap berdiri di lantai dansa. Saat itu, Dr. Kang menemukannya dan berlari untuk mengambil gadis itu tetapi diseret oleh kerumunan yang panik. Penjaga luar angkasa yang dikirim oleh James juga ada di sana. Mereka menembak Tae-ho, tetapi Dorothy, dengan kekuatan supernaturalnya, menciptakan perisai untuk melindunginya. Kru entah bagaimana berhasil melarikan diri dengan Dorothy di kapal mereka. Sekarang, semua orang bingung tentang apa yang harus mereka lakukan dengan gadis itu. Tiger mulai terbuka padanya, bermain dengannya untuk membuatnya sibuk. Pada saat yang sama, Kapten Jang melihat gambar dirinya yang digambar oleh Dorothy. Kru mulai merasa sayang padanya seiring berjalannya waktu. Keesokan harinya, Kapten Jang memperhatikan bahwa tanaman tomat telah tumbuh di kapal mereka.
Kemudian, Android Books memberitahu Dorothy tentang masa lalu kru. Ternyata semua anggota kru dulu adalah orang kaya dan baik. Taiho adalah seorang komandan penjaga luar angkasa dan jenius pertama UTS. Dia bekerja sama dengan CEO James saat itu. Selama salah satu misinya, dia menemukan seorang bayi manusia yang seharusnya dia kirim kembali ke bumi, tetapi Taiho memilih untuk merawat gadis kecil itu. Dia menamai gadis itu Sunny dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Setelah menjadi ayahnya, Taiho tidak bisa lagi membunuh orang, jadi James menyebutnya tidak berguna dan membuangnya dari UTS. Taiho diturunkan ke koloni orbit kumuh, di mana dia tinggal tanpa rumah selama setahun. Suatu hari, orbit tersebut dihantam oleh puing-puing luar angkasa dan selama kekacauan itu, dia terpisah dari putrinya. Sejak itu, dia telah mencoba mengumpulkan uang untuk melakukan pencarian untuknya. Kemudian, mereka mendapat telepon dari seseorang yang ingin mengambil Dorothy untuk banyak uang. Taiho bersiap untuk menyerahkannya kepada mereka, tetapi Tiger khawatir tentang apa yang akan dilakukan orang-orang terhadap gadis kecil itu. Taiho mengingatkannya bahwa dia perlu mencari putrinya, Sunny, dengan segala cara. Saat mereka berbicara, seseorang menculik Dorothy dari kamar mandi. Kru segera menyadari dan mengejar penculik. Mereka mendapatkan gadis kecil itu dan mengalahkan penculik dan kelompoknya. Ketika tim mengungkap wajah penculik, mereka terkejut melihat bahwa dia adalah Karum, menir fasilitas pembuangan sampah tempat mereka menjual puing-puing luar angkasa. Kapten Jang menginterogasi para penculik dan menemukan bahwa Dorothy sebenarnya adalah manusia dan bukan android. Dia lahir dengan penyakit bawaan dan tidak bisa bergerak, jadi ayahnya, Dr. Kang, menyuntiknya dengan nanobot yang ditemukan di puing-puing luar angkasa sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Nanobot tidak hanya menyelamatkan Dorothy, tetapi juga memberinya kekuatan unik. Dia bisa berkomunikasi dengan nanobot lain dan menyembuhkan serta melindungi hal-hal, seperti tanaman tomat yang telah tumbuh di kapal. James menemukan hal ini dan menggunakan Dorothy kecil untuk mengubah Mars menjadi planet yang sehat dan hijau. Namun sekarang, karena tugasnya untuk James sudah selesai, dia ingin membunuhnya. Dia tahu bahwa Dorothy memiliki kekuatan untuk menyembuhkan bumi dan membuatnya subur lagi, tetapi jika dia melakukannya, manusia tidak akan membutuhkannya dan UTS akan kehilangan kekuasaannya. Jadi, untuk mengakhiri masalah ini, James menciptakan bom hidrogen dan menyebut Dorothy berbahaya. Dia berencana meledakkan bom yang akan membunuh semua manusia di bumi, menjadikan Mars satu-satunya pilihan yang layak bagi semua manusia lainnya. Kru menemukan bahwa Karum dan teman-temannya disebut Black Fox. Mereka adalah kelompok pecinta lingkungan, tetapi James telah mencap mereka sebagai teroris dan berencana untuk menyalahkan serangan bom hidrogen di bumi pada mereka. Kelompok itu terkejut dengan pengungkapan tersebut. Saat mereka memproses informasi itu, penjaga luar angkasa yang dikirim oleh James tiba di orbit mereka. Kru dengan susah payah berhasil melarikan diri dari orbit dengan kapal mereka, tetapi dikejar oleh para tentara. Saat mencoba melarikan diri, mereka memasuki zona berbahaya yang dipenuhi jutaan nanobot. Dorothy menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan nanobot dan menyelamatkan kapal dari kerusakan. Namun, dia pingsan sesudahnya. Tiger melakukan CPR pada gadis kecil itu dan akhirnya berhasil membangunkannya. Dia bangun dengan kentut. Semua kru menghela nafas lega dan tertawa bersamanya. Mereka berkomunikasi dengan kelompok Black Fox dan berencana untuk menyatukan kembali Dorothy dengan ayahnya, Dr. Kang. Kedua kapal bertemu, dan gadis kecil itu akhirnya bertemu dengan ayahnya. Semua orang senang melihat mereka berpelukan, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama ketika tiba-tiba mereka diserang oleh penjaga luar angkasa. Mereka masuk dan membunuh Kang dan semua anggota kelompok Black Fox. James juga ada di sana. Dia memberikan $4 juta kepada Taiho dan kru karena menjaga gadis itu aman dan pergi bersama Dorothy. James juga memerintahkan tentaranya untuk mengawasi kapal Victory dan kru. Setelah semua orang pergi, Tiger memberitahu kru bahwa mereka harus menyelamatkan Dorothy, tetapi Taiho ingin mengambil uang itu untuk menyelamatkan putrinya sendiri. Mereka berkelahi, yang berakhir setelah Kapten Jang meminta Taiho untuk melanjutkan dengan menyelamatkan putrinya, tetapi kru lainnya akan dalam misi untuk menyelamatkan Dorothy. Kru bersiap untuk misi mereka saat Taiho mengenang tentang Sunny. Untuk kegembiraan kru, dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka untuk menyelamatkan Dorothy. Mereka semua mengambil posisi masing-masing, siap untuk misi. Dengan semua keterampilan mereka, mereka berhasil mengimbangi penjaga luar angkasa yang menembaki mereka berulang kali. Victory berhasil menghindari penjaga dan akhirnya mencapai tempat di mana Dorothy berada. Mereka menemukan gadis kecil itu ketakutan dan diikat ke kursi dengan bom hidrogen. Kapten Jang menyimpulkan bahwa bom itu bisa menghancurkan segala sesuatu dalam radius 5.000 km. Mereka harus terbang menjauh secepat mungkin, tetapi kelompok itu merasa bertanggung jawab atas bom yang akan membunuh miliaran orang di bumi. Mereka tidak bisa pergi ketika mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan begitu banyak nyawa. Jadi kru menghubungi semua rekan Space Sweepers mereka dan meminta bantuan mereka untuk melarikan diri dari penjaga luar angkasa yang menunggu mereka di luar. Dengan bantuan mereka, mereka berhasil melarikan diri dari fasilitas dan terbang jauh.
Space Sweepers dan penjaga terlibat dalam pertempuran, tetapi para penjaga segera dikalahkan. Hanya satu kapal penjaga yang tersisa, yang dipiloti oleh James sendiri. Kapten Zhang menemukan cara untuk menyiarkan semua tindakan James ke seluruh dunia. Sekarang semua orang tahu tentang rencananya untuk menghancurkan bumi. Victory akhirnya mencapai 5.000 km dari bumi. Saat itu, kapal James menempel pada Victory. Dia berharap melihat Dorothy di dalam, tetapi malah terkejut menemukan bom hidrogen. Ternyata kru telah memasukkan bom hidrogen ke dalam kapal mereka sendiri dan mengirim Dorothy dengan Space Sweepers lainnya sebelum melarikan diri sendiri. Mereka telah memutuskan untuk mengorbankan hidup mereka sendiri untuk membawa bom itu menjauh dari bumi. Akhirnya, bom itu meledak, membawa James dan seluruh kapal Victory bersamanya, tetapi memastikan semua orang lainnya aman. Setelah debu dari ledakan mereda, kita melihat kapal Victory dilindungi oleh nanobot. Berkat Dorothy, semua anggota kru senang dan bersyukur kepada gadis kecil itu. Dunia mulai sembuh, dan tanah subur kembali dengan bantuan kekuatan Dorothy. Dorothy juga membantu Taiho bersatu kembali dengan putrinya, Sune, menggunakan kemampuannya. Kelompok itu kembali ke pekerjaan mereka sebagai Space Sweepers, sekarang dengan kapal yang ditingkatkan, lebih banyak uang, dan Dorothy ditambahkan ke tim mereka. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.